Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi lainnya, ada kabar duka dari panggung hiburan tanah air. Komedian senior Temon menghembuskan nafas terakhir tak lama setelah didiagnosa mengalami serangan jantung. Seperti apa duka dan kehilangan yang dirasakan keluarga dan rekan sejawatnya? Langsung saja, ini dia informasinya. Besti, kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Komedian senior Temon menghembuskan nafas terakhirnya setelah mengalami serangan jantung. Kepergian sosok yang selama puluhan tahun menghibur masyarakat ini meninggalkan luka yang sangat mendalam, terutama bagi keluarga yang tak pernah menyangka malam terakhir bersama sang komedian akan menjadi momen perpisahan untuk selama-lamanya. Sang istri pun akhirnya menceritakan bagaimana detik-detik terakhir sebelum Temon berpulang. Tak ada firasat, tak ada tanda-tanda yang membuat keluarga merasa akan kehilangan sosok yang mereka cintai nih Besti. Menurut sang istri, malam sebelum berpulang, Temon masih menjalani aktivitas seperti biasanya. Bahkan setelah dirinya pulang bermain bulu tangkis, Temon masih sempat berbincang santai sebelum akhirnya beristirahat. Terus di sana langsung saya daftar, memang anak-anak bahwa langsung ada rekam jantung, dilakukan rekam jantung. Pas sudah dilakukan rekam jantung, pas sudah selesai dikasih tahu nih sama dokter hasilnya. Saya bilang gimana dok? Dokter juga pas ngelihat hasilnya memang udah agak ngelihatnya, mungkin beliau ngerti ya namanya dokter kayak wah gitu. Terus cuman ini ada penyumbatan di jantung. Terus kalau kayak ini, dalam hal ini ya istilahnya itu apa kayak serangan jantung lah. Bagi keluarga, kepergian Temon bukan hanya kehilangan seorang kepala keluarga, melainkan kehilangan sosok ayah yang dikenal dekat dengan anak-anaknya, pribadi yang penuh perhatian dan selalu berusaha hadir dalam setiap momen penting keluarga. Belum lama ini Temon bahkan sempat mendampingi putrinya saat wisuda dan menyampaikan pesan sederhana namun penuh makna agar selalu menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak menyusahkan orang lain. Disuruh jadi anak yang baik, disuruh pokoknya jangan sia-siain ilmu aja sih, belajar. Tapi memang ayah dari dulu suka mengajarin soal belajar. Kalau dari sekolah, kalau misalnya ada PR yang nggak ngerti sama saya, itu papa yang ngajarin. Kalau yang pertama karena sekarang udah besar ya, istilahnya saya kurang ini, saya fokus ke anak saya aja mungkin ya. Jadi ngerjain PR sama papanya. Kebetulan ya, bukannya saya membanggakan, memang kan teman buat saya dia pintar ya. Dari sekolahnya dia juga pintar, pintar. Jadi saya kalau anak saya belajar sama papa tahu caranya gimana. Kalau saya kurang, apalagi matematika itu dia memang jago lah. Tak hanya keluarga yang merasa kehilangan atas kepergian Temon Besti, rasa duka juga datang dari banyak sahabat dan rekan sesama pelaku seni. Kepergian komedian bernama asli Simpson Rara Meha Ngadang itu berpulang di usia 59 tahun dan meninggalkan duka mendalam bagi banyak orang yang pernah mengenalnya, baik di depan maupun di balik layar di Besti. Salah satu yang paling merasakan kehilangan adalah komedian Mongol. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengenang Temon bukan hanya sebagai sahabat, tetapi juga sosok mentor yang pernah membuka jalan bagi perjalanan karirnya. Mongol mengenang bagaimana Temon kerap memberikan arahan, semangat, bahkan nasihat agar tetap bertahan di dunia hiburan yang penuh tantangan. Oh, jadi contoh bang, jadi contoh buat gua. Gua adalah salah satu artis yang mendadak muncul yang tidak pernah terduga. Gua belajar banyak dari beliau bagaimana caranya main sinetron, apalagi ngadepin kamera di lokasi syuting. Saya tidak punya pengalaman sama sekali. Kita mentok handycam di kawinan.
Jadi saya masih ingat banget. Jadi kita berdua suka tukar-tukaran ilmu, suka nanya. Tetapi gue belajar banyak dari almarhum bahwa ternyata untuk menjadi seorang seorang public figure butuh yang namanya humble. Dia selalu bilang sama gue, inget Ngol, ajaran Kristen kan orang harus rendah hati. Nah itu yang Ngol praktekin sampai hari ini. Selain itu, di balik kabar duka tersebut tersimpan kisah persahabatan yang telah terjalin lebih dari 2 dekade dengan Calontong Ni Besti. Baginya, sosok Temon sebagai pribadi yang tak hanya lucu di atas panggung, tetapi juga mampu menghadirkan tawa dalam kehidupan sehari-hari. Tapi saya malah belum ke Jakarta, saya masih di Surabaya, tapi kebetulan diundang di salah satu stasiun TV, terus kita ketemu di sana, kita kenal, dan sejak itu kita berteman dengan dia juga sahabatnya Abdel kan, jadi kita sering ketemu dulu. Saya Abdel Temon sering kumpul di rumahnya ini tahun 2004-2005 itu, sering ngobrol di sini. Ide-ide bikin program itu tentunya tempat ya bukan basecamp tapi sering karena dulu di depan itu biasanya ada mall kecil di depan itu kita nongkrong di situ, terus kalau udah orang jalan lihat yang kecil ini terus nongkrong di rumah. Calontong tak kuasa menahan rasa sedihnya ketika ia mengenang pertemuan terakhir mereka saat tampil di Pasar Seni Ancol bersama para komedian lainnya di Besti. Tak ada firasat, tak ada tanda yang membuatnya menyangka bahwa pertemuan itu akan menjadi salam perpisahan untuk selamanya. Di mata Calontong, Temon memiliki karakter yang sulit dilupakan. Lucunya bukan sekedar tuntutan profesi, melainkan bagian dari kepribadiannya. Bahkan di luar perpanggung pun Temon tetap menjadi sosok yang mampu menghidupkan suasana. Candaannya mengalir alami, obrolannya ringan, dan setiap pertemuan selalu dipenuhi gelak tawa. Gitu ya, maksudnya dia itu lucu bukan hanya ketika di panggung, tapi seharian kehidupannya pun lucu, banyak kisah-kisah yang menurut kita itu lucu aja teman. Jadi kita kalau kumpul sama dia itu berasa kadang-kadang ya karena bercanda terus sama Abdel. Yang paling membekas bagi Calontong justru satu hal nih Besti. Selama bertahun-tahun bersahabat, ia mengaku tidak pernah mendengar teman mengeluhkan kondisi kesehatannya. Menurutnya, teman adalah pribadi yang lebih memilih menyimpan rasa sakit daripada membuat orang-orang di sekitarnya khawatir. Karena itulah kabar kepergiannya akibat serangan jantung menjadi pukulan yang begitu mengejutkan baginya. Enggak, dia bukan orang yang suka bercerita apalagi tentang penyakitnya. Kalau ketemu itu udah bercanda aja bapaknya, jadi akhirnya dia orang yang nggak pengen terlihat sakit, nggak pengen terlihat apa namanya kali. Kita nggak ngerti, kita mungkin saya yang tahu kalau ketemu ada masalah. Di sisi lain ada Jarwo Kuat yang membeberkan kisah pertemanannya dengan sosok almarhum Ni Besti. Bagi Jarwo Kuat, Temon adalah sosok yang sangat sulit untuk marah kepada orang lain. Di mata sahabatnya itu, Temon dikenal sebagai pribadi yang hangat, rendah hati, dan selalu memilih menghadapi berbagai persoalan hidup tanpa melampiaskannya kepada orang-orang di sekitarnya Ni Besti. Kenangan terakhir Jarwo bersama Temon terjadi dalam sebuah acara komedi di Pasar Seni Ancol pada akhir Juni lalu. Keduanya tampil dalam kegiatan yang digelar bersama komunitas pelawak. Jarwo mengenang tawa demi tawa pecah sepanjang penampilannya. Tidak ada satupun yang menyangka bahwa momen tersebut akan menjadi salah satu penampilan terakhir sang komedian di hadapan publik. Kita acara kemarin tuh yang di Black ya, yang di Ancol ya. Jakarta. Tanggal berapa tuh? Tanggal 21 Juli ya. Juni 21 Juni. 3 minggu yang lalu betul di Pasar Seni Ancol. Paski bikin acara di sana. Terus Bang Temon salah satu pengisi acara juga bersama Paski DKI Jakarta.
itu terakhir itu lucu banget di sana terampil terakhir. Dia tampil lucu banget. Lucu. Mungkin itu salah satu isyarat kali ya. Ya, teman-teman semua penonton semua senang. Namun setelah kabar duka itu datang, Jarwo mulai mengingat kembali detail-detail kecil yang saat itu nyaris luput dari perhatian. Menurutnya, kondisi fisik temuan memang tampak tidak seprima biasanya. Saat itu, semua menganggap sebagai kelelahan biasa. Belakangan, kenangan itu justru menjadi pengingat bahwa kesehatan seringkali menyampaikan isyarat dengan cara yang sangat halus. Jarwo juga mengenang bahwa temuan pernah mengalami beberapa kali gangguan kesehatan. Memang pas tampil juga udah mulai agak lemah ya. Terus kemudian dia ingetnya juga ada kurang, fisiknya juga sepertinya sudah nggak maksimal kayak sebelumnya. Ya kita nggak tahu bahwa itu sebuah isyarat ya, tapi ya nggak taunya pas serangan jantung kalau nggak salah ya. Ya sempat, yang udah lama juga dia sakit itu kan, sakit terus mendingan lagi, baik lagi, terus sakit lagi. Terus terakhir ya inilah, iya sakit tuh dia gitu. Oke, ini nggak bilang sakit apa waktu itu. Namun bagi Jarwo Kuat dan para sahabat lainnya, temuan akan selalu dikenang sebagai pribadi yang memilih menyebarkan tawa daripada memperlihatkan beban hidupnya kepada orang lain. Kepergian memang tidak pernah datang pada waktu yang kita harapkan. Namun, setiap senyum yang pernah dihadirkan, setiap tawa yang pernah dibagikan akan terus hidup dalam ingatan mereka yang pernah mengenalnya. Segenap keluarga besar kami turut menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya teman. Semoga almarhum memperoleh tempat terbaik di sisi Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi yang lebih seru lagi. So, tetap di Celebrity Fresh.